Alhamdulillah telah sama kita menyelesaikan pembacaan Maulid Simtud Durar dan dilanjutkan dengan doa Maulid Simtud Durar. Semoga dengan berkah pembacaan Maulid Simtud Durar ini kelak di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Baiklah hadirin wal hadirat jamaah sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada anak-anak yang soleh dan semua jamaah. Mari sama kita dengarkan, kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Juandi As-Siddiqi, kepada beliau kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh qori kita Al-Ustadz Haji Juandi As-Siddiqi. Semoga dengan mendengarkan dan menyimak pembacaan ayat-ayat suci yang beliau bacakan, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin wal hadirat jamaah sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami Al-Ajilin, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Maulana. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad, sallu ala Nabi. 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan mursyid kita yang setiap malam Rebo, Al-Habib Hamid bin Zaid Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur
Allah sehatkan badannya, Allah jadikan ilmunya bermanfaat dunia wal akhirah. Anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan guru kita, sahabat saya, Ustadz Eka Jaya, pejabat bagian depan tempur. Kalau saya di belakang. Kalau di 212 saya di belakang, beliau di depan. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, berjuang untuk rakyat, untuk umat. Ini saya undang, kenapa saya undang? Karena biar mengingatkan kita nih, nanti kita sudah tadi baca selawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari baginda Muhammad SAW. Sudah begitu luar biasa guru-guru kita menyampaikan tausiah, termasuk dari Habib kita, mursyid kita Al Habib Habib, dan qori kita sahabat saya Ustaz Juandi As-Siddiqi. Kemudian ini juga nih, waduh di belakangin, maafin Pak RW, Bapak Kolonel besok mau jadi brigadir, brigjen ya, brigadir turun jadi kopral. Alhamdulillah nih Kolonel Irfan Arisandi RW, tapi 15 juz apanya, Masya Allah. Makanya jadi imam, dia pernah jadi imam RW kita nih. Kan panjang doanya, biar panjang umurnya, sehat badannya, dan mantep dia. Orang begini ngapain? Bukan mancing, ngasih duit. Mudah-mudahan rezekinya tambah, amin. Sahabat saya ini nggak asing lagi, ketua ranting Dewan Masjid Indonesia Tanjung Barat, ranting Tanjung Barat, namanya Ustadz Haji Riyadun Najihin, orang Blitar, jauh dekat sama Soekarno. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Ya Allah, banyakkan rezekinya, tapi belum ngasih Al Hajilin. Jangan kenceng. Insya Allah katanya mau ngasih, janji kata dia. Kemarin saya minta nggak mau ngasih, ntar katanya gedean. Pelit itu namanya. Guru-guru kami yang selalu mengajarkan ilmunya di Masjid Al Hajilin, diantaranya Ustadz Ridwan Soleh, SPDI, Hal Hafiz lagi 30 juz. Beliau kalau ngajar itu di luar kepala tuh. Kalau kita keluar kepala kagak ngerti-ngerti. Kalau beliau udah hafal hadis, ahli hadis, fikihnya luar biasa. Kemudian qiraatu as-sab'ah, qiraatu sab'ahnya luar biasa, 14 dia hafal semua qiraatnya. Waduhe, lah kita mah apaan bismillah biasanya. Waduhe. Apaan lagi? Ida saja bisa, tapi kalau kita bacanya sembarangan lah kagak bener, gak boleh. Kalau beliau belajar sama beliau, insya Allah jadi bener, karena tahu sanad-sanadnya itu luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan Ustadz Ridwan Al Hafiz sehat badannya, panjang umurnya, dan bisa selalu istiqomah ngajar kita di Masjid Al Hajilin. Amin ya robbal. Ada lagi nih Ustadz Muhammad Rifat, aduh omojok itu di atas ini Ustadz. Ini mursyid saya, orang tua beliau Kiai Haji Marzuki Arman Abduh. Ini di atas dong Ustaz. Waduh. Shallallahu alaihi Muhammad. Biar semangat. Kita kalau nonton bola jam 12 kita ladenin. Giliran begini nih jangan pakai kata kelamaan, jangan. Ini pilihan ini. Padahal saya ngantuk. Ya, mana Ustaz Muhammad Rifat ini pengganti penerus Abuya Kiai Haji Marzuki Aman Abduh. Dia guru tetap di Masjid Al Hajilin Al Maghfurullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima segala ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini penerus guru kami, ayahanda Kiai Haji Marzuki Aman Abduh. Namanya Kiai Haji Muhammad Rifat
bin Haji Kiai Marzuki Abduh. Ini tiap malam Selasa, Habib. Nurusin kitab Irsyadul Ibad. Ya, kalau ini Fathul Bahri. Fathul Qorib, maaf, Fathul Qorib. Kalau waduh ya Ustaz Abdul Dr. Ragu Selamat Tasbih enggak kesampaian. Beliau baca ngajar Al-Qur'an setiap malam Senin. Baca Quran. Habib Husain setiap malam Sabtu hadis. Dan imam-imam yang juga hadir di sini, terutama ini tadi qori kita imam khusus di sini setiap malam Rebo, udah tahu Habib. Kemudian para teman-teman pejabat semua yang saya tidak sebut satu persatu, orang tua kami, bendahara masjid Bapak Haji Abdullah Haji Sanwani, Bapak Haji Haris, Bapak Haji Arif, kemudian dan lain-lain, kepada bapak semua saya nggak sebutin, tapi tidak mengurangi rasa hormat, takzim, tahiyat kepada antum semua. Mohon maaf kalau saya kelamaan dikit bicaranya, tapi ini satu kebanggaan buat Al-Fakir, buat pengurus DKM. Ini jarang-jarang ini Habib, ya Allah, luar biasa. Saya mandang wajah Habib itu, ya Allah, subhanallah. Kadang sedih, saya tahan tuh. Saya sedih kok sampai kayak gini amat gitu. Beliau cintanya begitu luar biasa dengan Masjid Al-Ajil. Ini kalau ngundang as-salatu ala nabi nggak gampang. Kudu daftar dulu. Kudu daftar. Tapi beliau Al-Habib Hamid bin Zaid Al-Atas bersedia untuk bisa meramaikan ini Masjid Al-Ajil. Beliau begitu menggebu-gebu melihat bangunan ini. Bangunan emang bagus, bagus. Nggak ada yang jelek. Kemarin dibongkar itu tinggal rubuhnya Pak. Udah pada keropos. Nanti ini tingginya segini masjid ini. Ini tingginya di segini. Jadi kalau tidak ada dijaga itu kalau hujan banjir. Untungnya ada pagar dikit. Jadi insya Allah mohon doa kepada antum semua, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu. Saya mohon doa. Saya bukan meminta-minta, nggak boleh. Tapi saya mengajak dan mengharapkan doa, bantuan, partisipasi, ngajak kepada antum semua supaya ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan semua kita senantiasa dipanjangkan umur kita, dilimpahkan, dibanyakin rezeki kita yang halal, yang berkah untuk kebaikan kita, keluarga kita dan yang lain-lainnya. Amin ya robbal alamin. Sekiranya pada hari ini kalau Al-Fakir menyampaikan ini semuanya serba apa nih, berat gitu. Habib cuma waktu 2 minggu, bayangin 2 minggu. Dan tadi santunan itu 2 hari hadirin. Alhamdulillah dapat 16 juta sekian. Saya tiba-tiba kalau selawat saja kita bisa mengumandangkan yang begitu dahsyatnya, kita banyak donatur. Alhamdulillah teman-teman donatur ini sangat gampang sekali. Akhirnya saya berpikir bagaimana saya bisa ini untuk lebih baik lagi. Saya cari ini untuk kemanfaatan yang lebih baik. Waktunya Muharram untuk lebih cinta kita kepada anak yatim. Mungkin bisa cuma setahun sekali, mungkin, tapi ada rencana kita nanti. Insya Allah mudah-mudahan kita tercapai cita-cita apa kita. Saya nggak perlu sebutin. Nanti terlalu muluk. Baru insya Allah. Nah itu 2 hari ngumpulin. Ternyata ini jamaah mau antusias Bib. Yang ngasih 100.000, yang ngasih 500.000, yang ngasih 1 juta, yang ngasih 5 juta. Dan terkumpul sebanyak 16 juta. Itu kita beliin, uangnya saya nggak tahu berapa, bisa ditanya sama anak yatim. Ya, mudah-mudahan cukup dan ada tasnya buat kenang-kenangan buat mereka. Hanya itu dari DKM pengurus masjid, ya teman-teman semuanya, saya nggak perlu sebutin. Mudah-mudahan
niat infak sedekah antum semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf, dan perlu diingat setiap saya mengadakan sesuatu sampai Habib bilang jangan pakai uang kas. Enggak, saya enggak pernah pakai uang kas. Jalan-jalan ke villa aja kemarin pembubaran panitia enggak pakai uang kas, enggak. Ada yang ngomong pakai uang kas, enak aja. Uang kas habis buat kegiatan pengajian setiap minggu beres. Enggak pernah. Saya melihat dapat duit Pak Haji Abdullah tinggal 2 juta habisin Pak Haji kalau buat kegiatan. Siapa? Saya takut tanggung jawab. Duit buat apa nih pada orang yang sedekah pengen dimanfaatin. Kadang-kadang yang orang itu ngelihatnya salah aja. Banyak salah, dikit salah. Jangan begitu. Kita husnuzon yang baik buat pengurus. Pengurus itu masya Allah. Kalau kita nggak ikhlas kita nggak ini, wah pada ribut, berantem mulu. Jangan. Makanya alhamdulillah teman-temannya, sahabat-sahabat saya pengurus ini antusias untuk segala kegiatan di luar uang kas. Jadi bersih. Walaupun uang kas cuma berapa juta, 3 juta, tapi buat kegiatan, buat bayar listrik dan segala macam. Ini biar tahu perlu edukasi kepada jamaah supaya lebih semangat untuk membantu kita, lebih semangat untuk memberikan sedekahnya, hartanya di masjid ini. Untuk apa? Kegiatan-kegiatan yang ada ini untuk kita. Walaupun yang ngaji ada 60 orang, tapi membantu seluruh apa yang ada di lingkungan ini. Amin. Maksudnya Habib 2 ini ngangkat derajat kampung kita hadirin. Mudah-mudahan yuk kita baca Fatihah buat guru-guru kita yang ada di depan ini, para alim ulama, para bapak semua, ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat, Allah angkat penyakitnya. Allah berikan rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak, yang luas, dan keturunan-keturunan zuriat-zuriat kita menjadi zuriat yang soleh dan soleha. Istri anak suami kita menjadi anak yang soleh, suami yang soleha, istri yang soleha, suami yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian sekali lagi mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kita ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami Al-Ajilin Al-Ustadz Ahmad Maulana. Semoga segala yang beliau niatkan khususnya untuk memakmurkan Masjid Jami Al-Ajilin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak RW 02 kepada yang terhormat Bapak Kolonel Irfan Harisandi. Kepada beliau dipersilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Habibana Al-Habib Hamid bin Zaid Al-Atas, mata Allah betul hayati, mudah Allah memberikan umur yang panjang kepada beliau, ilmu yang berkah dan merahmat bagi kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketua DKM Masjid Jami Al-Ajilin Ustadz Ahmad Maulana, sahabat kami Haji Muhammad Nasir, Ustadz Eka Jaya, Ustadz Juandi, Ustadz Haji Riyadun, Ustadz Mama Muhammad, Ustadz Ubaidillah, banyak banget ini semuanya ya, para asatidjah dan juga ibu-ibu hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Saya berdiri di sini atas nama Ketua RW 02 Lenteng Agung. Sebelumnya ketemu Habibana Al-Habib
Hamid itu sebelum jadi ketua RW ya Bib. Udah doain duluan gitu. Alhamdulillah sungguh luar biasa pada malam hari ini saya seperti yang kita mungkin merasakan seperti ada Rasulullah berada di tengah-tengah kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahwa memang kecintaan kita pada Rasulullah itu merupakan cinta yang tertinggi gitu Bib ya. Bahkan kalau melihat wajah beliau menjadi cita-cita yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita masuk surga. Allah Subhanahu wa taala bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini. Saya sempat berdiskusi dengan Ustaz Ahmad Maulana dan juga beberapa tokoh para asat itu pengen juga sebagai ketua RW pengen ada kegiatan Lenteng Agung bersolawat gitu. Bagus sih ya. Indonesia bersolawat masalah Lenteng Agung atau Tanjung Barat nggak bersolawat gitu. Pengen itu bisa terwujud. Yang mudah-mudahan atas dukungan para asatid semua, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian bisa kita wujudkan gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa terwujud ini insyaallah. Kemudian sholat itu juga menginginkan saya ya tadi sampaikan Habib sudah 17 tahun. Berarti saya hitung-hitung saya ngitung ya. 2006 berarti Bib ya. 2006 dan mungkin masuk ke sini itu tahun berapa Bib? Maksudnya masuk ke Lenteng Agung atau Al-Ajilin atau Tanjung Barat 2004 duluan mulai, Masya Allah. Dan saya yakin itu membawa perubahan yang benar-benar berarti bagi kita semua. Saya sendiri merasa bahwa perubahan itu harus terjadi. Perubahan itu ada dua. Pertama adalah top down, dari atas ke bawah. Artinya dari pimpinan, dari tokoh masyarakat, dari alim ulama itu ke bawah ke masyarakat. Dan itu bisa mengajak untuk berubah. Ya. Itu bisa dilaksanakan, insya Allah bisa kita wujudkan. Yang kedua perubahan itu adalah bottom up, dari bawah ke atas. Artinya apa? Dari masyarakat itu sendiri. Dengan adanya majlis ta'lim, majlis sholawat itu bisa kita lakukan. Dan kita bisa mewujudkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Apalagi satu Muharram harus hijrah kata gitu ya, berubah yang lebih baik. Dan saya yakin mudah-mudahan atas dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, mari kita sama-sama berubah untuk menjadi lebih baik. Lenteng Agung lebih baik, Tanjung Barat lebih baik, masyarakat RW 02 khususnya juga bisa lebih baik. Dan saya yakin kalau memang itu bisa kita lakukan, ya mudah-mudahan ini kagak ada lagi senggol sana senggol sini gitu. Kemudian konflik sana konflik sini, baper sana baper sini gitu. Semuanya sudah fokus untuk memang tujuannya ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya yakin ini bisa kita wujudkan dengan adanya majelis sholatu ala nabi. Dan mudah-mudahan ini bisa lanjut terus, majlis ini bisa di Lenteng Agung ini bisa menyebar ke tempat-tempat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga adalah niat untuk berubah itu sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Ya, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau tidak ada perubahan dari kaum itu sendiri. Oleh karena itu mari sama-sama kita niatkan dari sekarang untuk mari kita sama berubah ke arah lebih baik. Kita hijrah untuk lebih baik lagi, untuk lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan masyarakat kita Lenteng Agung ini insyaallah menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua bisa dari sekarang untuk mewujudkannya. Dan saya yakin dengan bimbingan Habib Hamid bisa dilaksanakan, dan tentunya saya yakin ini kita semua atas dukungan tokoh masyarakat dan para asatid yang ada mudah bisa terwujud. Mungkin itu aja dari saya, tidak banyak berpanjang kalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, merahmati dan juga memberikan rahmat kepada kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kolonel Irfan Harisandi selaku Ketua RW 02 yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga beliau senantiasa dalam perlindungan dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Baiklah hadirin wal hadirat jamaah sekalian, selanjutnya sebelum ditutup dengan talqin dan zikir oleh guru kita pimpinan majlis as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah sama kita dengarkan mau'izatul hasanah, untayan-untayan mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Eka Wijaya. Kepada beliau kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Masih kuat? Benar. Masih siap mendengarkan ceramah? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim ila akhir ayah. وقال تعالى أيضا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhibail kiram yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan, guru kita Habibana Al-Habib Hamid bin Zaid Al-Atas, pimpinan daripada majlis salawat dan zikir as-salatu ala nabi. Kita doakan agar beliau dipanjangkan umurnya, diberkahi dalam hidupnya, dan terus membimbing kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ajilin, Akhina Al-Fadil Ustadz Ahmad Maulana, beserta seluruh staf daripada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ajilin. Sama kita hormati Ketua RW 02 Kelurahan Lenteng Agung, Kolonel Irfan Sandi. Kita doakan agar cepat jadi brigjen, amin. Romanya kalau seorang kolonel mimpin lingkungan dan kuat dengan masyarakat, aman nggak negara kita? Aman nggak? Aman. Ya, mudah-mudahan kita doakan karirnya terus meningkat, amin. Sama kita hormati para tuan-tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kami kepada tuan guru kita. Mudah-mudahan tuan-tuan guru kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhibail kiram, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan daripada riwayat baginda Nabi Syimtu Duror yang kita dengarkan begitu enak dilantunkan oleh guru kita dan juga oleh tim hadrohnya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca, apa yang tadi kita lantunkan, nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, malam hari ini tepat pada tanggal 12 Muharram
di mana pada tahun ini bertepatan dengan 1445 Hijriah. Tahun baru kita adalah Muharram Hijriyah, bukan tahun baru Januari Masehi. Kadang kita ini lebih ramai merayakan daripada tahun baru Januari. Betul. Kumpul, bakar petasan, tiup trompet. Berasa enggak? Kita merayakan daripada tahun baru orang lain. Sementara tahun baru sendiri kita akan lupa. Tahun baru sendiri kita, tahun baru Islam, kadang-kadang kelupaan sama kita. Kalau enggak segelintir orang bikin pawai apa nama pawai obor, mungkin kita akan lupa. Betul nggak? Hati-hati, jangan sampai kita lupa yang tradisi kita sendiri. Sebab tahun baru Hijriah ketika Nabi diminta oleh Allah untuk hijrah, itu luar biasa tantangannya, saudara. Dek, bentar ya, jangan berisik. Tantangannya luar biasa, sampai Nabi dibilangin oleh Allah. Apa kata Allah? Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yakhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah memberitahukan kepada kekasihnya baginda Nabi, tatkala saat itu orang-orang kafir Quraisy, para pemuda tokoh-tokohnya dalam keadaan yang luar biasa rapat, mereka mengadakan satu pertemuan yang luar biasa. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru, tatkala mereka mempunyai tipu daya, tatkala mereka mempunyai rencana, tatkala mereka mempunyai daripada strategi. Siapa mereka? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, orang-orang Quraisy. Pemuda-pemuda tokoh-tokoh Quraisy saat itu sedang berkumpul. Rencana apa yang akan mereka lakukan kepada baginda Nabi? Liyusbituka, ya Muhammad kekasihku, liyusbituka, engkau akan ditangkap dan dipenjara. Wa yaqtuluka, dan engkau akan dibunuh. Wa yakhrijuka, dan engkau akan diusir. Tuh. Ini sejarah daripada hijrahnya baginda Nabi, disuruh untuk hijrah oleh Allah. Jadi tatkala orang-orang Quraisy ini mengadakan rapat untuk membunuh baginda Nabi, tatkala saat itu baginda Nabi ada di satu rumah yang di dalamnya ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Nabi sudah dikepung saat itu oleh pemuda-pemuda Quraisy untuk dibunuhnya. Allah memberitahu kepada kekasihnya, ya kekasihku, kau akan ditangkap dan dipenjara, kau akan dibunuh, kau akan diusir. Mereka ingin memadamkan daripada cahaya nur Allah. Mereka tidak mau Nabi berdakwah. Mereka tidak mau Islam berkembang dengan pesatnya. Berbagai tipu daya dilakukan oleh mereka, berbagai macam strategi dilakukan oleh mereka. Bagaimana Islam tidak berkembang? Bagaimana Islam ini hancur? Bagaimana Islam ini tidak ada pengikutnya, saudara? Allah sudah mengingatkan kepada kekasihnya,
Ini sejarah daripada hijrahnya baginda Nabi. Tahun baru Hijriyah, tahun baru kita umat Islam. Gak bisa kita untuk melupakannya, saudara. Dakwah Nabi sungguh berat. Gak enak-enakan Nabi, saudara. Bagaimana Nabi ketika dilempari di negeri Taif sampai berdarah-darah baginda Nabi, Nabi masih sabar. Yang gak sabar adalah malaikat Jibril yang udah gemas. Ya Muhammad, andaikan kau memperbolehkan, akan aku hantam negeri Taif dengan 2 gunung Uhud ini. Tapi Nabi, jangan Jibril, biarlah mungkin bapak-bapaknya yang nggak bisa, mungkin nanti keturunannya akan ikut kepada agama kita. Sabar baginda Nabi menghadapi itu semua, saudara. Teguh hatinya, kokoh imannya. 28 kali Nabi memimpin daripada perang. Nabi bukan saja dia sekedar untuk berceramah, tidak. Guru kita Habib Hamid ini, saya sering lihat beliau orasi di mobil komando. Beliau bukan saja mengajar, tapi beliau turun ke jalanan, saudara. Takbir. Saya sering ketemu dengan beliau. Saya kenal banget dengan beliau. Cuma beliau nggak kenal dengan saya. Saya kenal dengan beliau, luar biasa beliau ketika orasi. Bukan saja dia ngajar, bukan saja dia mimpin sholawat, tapi dia turun ketika agama Allah dihina, ketika kitab suci dihina, ketika Nabi dihina, beliau turun. Nah kita pada turun nggak? Turun 2 orang. Kata Buya Hamka, ketika agamamu dihina kau diam, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Kenapa? Nggak ada guna kalian hidup ketika kita punya agama dihina, kita diam, saudara. Agama Islam kita ya'lu ala yu'la alaih. Islam tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Pertahankan itu, kuatkan itu. Untuk apa? Ketika kita meninggal di dunia ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, madinuka, apa agamamu? Kita menjawab al-Islamud dini, tapi ketika agama Islam dihina kau diam. Ketika agama Islam dinistakan kau diam. Ketika agama Islam ini dilecehkan kau diam. Tapi kau mengaku sebagai umat Islam. Di mana rasa cintamu kepada agamamu, saudara? Sallu ala Nabi. Yang menyelamatkan kita adalah akidah kita, saudara. Yang menyelamatkan kita adalah agama kita, saudara. Sekarang agama kita sedang diobok-obok. Agama kita sedang diadu satu sama lainnya. Kiai diadu dengan kiai, Habib diadu dengan Habib, aktivis Islam diadu dengan aktivis Islam. Siapa yang melakukan itu semua? Adalah mereka yang tidak suka dengan agama Islam. Betul? Terasa enggak? Terasa enggak? Kuatkan ukhuwah di antara kita. Kuatkan persaudaraan di antara kita. Kuatkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Jangan hal beda furu'iyah antara kita pada berantem turu-turu. Satu pakai kunut, satu enggak kunut, berantem. Satu tahlil, satu enggak pakai tahlil, berantem. Satu maulid, satu enggak pakai maulid, berantem. Mau kemana, saudara? Itu hal furu'iyah, itu al cabang. Enggak boleh di antara kita untuk saling menghina. Setuju? Setuju? Iya. Kalau ada saudara kita enggak tahlilan, enggak apa-apa. Tapi kalau ada orang tahlilan, jangan ngomong bid'ah. Ada saudara kita yang enggak maulid, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai orang yang baca maulid dikatain bid'ah. Jangan. Kuatkan ukhuwah di antara kita.
Gak boleh di antara kita ini saling caci, gak boleh di antara kita saling hina, gak boleh di antara kita ini saling mendangkalkan kalau hanya hal furu'iyah. Tapi hal prinsip, masalah akidah, ada nabi setelah Nabi Muhammad, ada kitab suci setelah Al-Quran, itu wajib bagi kita untuk meluruskannya kembali. Betul? Kita diobok-obok dari dalam, saudara. Kenapa? Mereka nggak senang kalau umat Islam bersatu kuat, maka segala sesuatunya ini akan menjadi rahmatan lil alamin. Itu yang tidak mau mereka jadi pada bangsa kita, makanya diadu sana terus. Yang kita bingung, ayo dong ulamanya kembali ke jalan Allah. Jangan hal-hal dunia saja kalian ribut. Ketika nabi kalian dihina, ketika kitab suci kalian direcehkan, ketika agama kalian dinistakan, kalian diam. Kira urusan perutnya di otak-atik dia marah nggak? Marah, hati-hati. Ada ulama yang begitu? Ini pada diam. Ada nggak? Al-Zaitun kemarin sudah menghina kita punya agama. Al-Quran dikatakan daripada perkataan Nabi. Kalau Al-Quran ada perkataan Nabi, nggak ada bedanya dengan hadis, betul? Ini sudah menghina, saudara. Banyak yang belain. Kumpul semua di situ. Yahudinya di situ, Nasoronya di situ, PKI-nya di situ. Negara ngelindungin lagi. Ini kita berbicara realitas yang ada pada bangsa kita. Sebab Nabi sudah katakan nanti di akhir zaman umat Islam laksana makanan yang ada di tengah-tengah. Dari kanan mau makan, dari kiri mau makan, dari depan mau makan, dari belakang mau makan, semua. Sahabat bertanya, apakah saat itu umat Islam sedikit ya Rasulullah? La bal antum katsir. Enggak, kalian banyak. Tapi banyaknya kalian laksana buih di tengah lautan. Gampang terombang-ambing. Tidak punya prinsip dalam berakidah. Agamanya dihina, dia diam. LGBT merajalela, dia diam. Miras masuk kampung, dia diam. Narkoba masuk kampung, dia diam. Padahal dia punya ilmu, dia punya kekuatan, dia punya kewenangan, dia punya kekuasaan. Yang semuanya amanah dari Allah, dia tidak lakukan untuk pencegahan, maka Allah akan mintakan bertanggungjawabnya, saudara. Hati-hati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi, kata Nabi. Tiap kalian adalah pemimpin, dan tiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab atas apa yang kalian pimpin, saudara. Kita sebagai ketua RT, kita sebagai ketua RW, kita sebagai lurah, kita sebagai camat, kalau di kampung kita ada maksiat kita diam, maka Allah akan mintakan pertanggungjawaban di hadapannya. Paham? Paham? Siap kompak? Siap bersatu? Siap jaga kampung? Takbir! Jaga kampung kita, jaga anak-anak kita, biar akidahnya tidak terjual, biar akidahnya tidak tergadai, biar mereka ini tidak menjadi bandar narkoba, biar mereka ini tidak jadi bandar miras, biar mereka ini tidak jadi bandar judi. Jaga mereka, saudara, karena mereka adalah aset-aset kita. Mereka adalah penolong bagi orang tuanya. Kalau kita cuek masa bodoh sama anak-anak kita, jangan salahkan ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita tidak bisa menolong kita karena tidak bisa mendoakan kita. Dan kepada anak-anakku, jangan pernah melawan terhadap orang tua. Jangan pernah durhaka kepada orang tua. Allah sudah katakan, fala taqul lahum uffin. Ngomong doang sama nyak babak kita. Orang tua kita lagi ngomong, orang tua kita lagi nasehatin, kita ngomong haram. Bagaimana kalau kita membentak orang tua? Bagaimana kalau kita membantah terhadap orang tua? Bagaimana kalau kita melotot terhadap orang tua? Bagaimana naudzubillah summa naudzubillah? Berapa banyak kita lihat, berapa banyak kita dengar anak
membunuh orang tua kandungnya, saudara. Ada yang begitu? Banyak, saudara. Bingung kita. Orang tua kandungnya dibunuh. Padahal kalau nggak ada orang tua, lu dari mana lahirnya? Ngomong doang sama orang tua haram, nggak boleh. Apalagi kita ngebantah, apalagi kita melotot, apalagi kita sampai membalikkan kata-katanya. Nggak boleh, saudara. Kalau sampai ada yang begitu, jangan. Nggak akan berkah kehidupan kita. Kenapa? Ridullah fi ridul walidain, sukhtullah fi sukhtul walidain. Ridhonya Allah karena ridho kedua orang tua kita. Murkanya Allah karena murka kedua orang tua kita. Sepinter apapun kita, sesukses apapun kita, sekaya apapun kita, bahkan sealim apapun kita, kalau kita durhaka kepada orang tua, jangankan masuk surga, kata Nabi, mencium bau surganya saya tidak akan pernah bisa. Inna lillahi. Jadi jangan mentang-mentang kita sukses, jangan mentang-mentang kita kaya, kita jadiin orang tua kayak babu. Kita suruh sono, kita suruh sini, kita perintah sono, kita perintah sini, kita bentak orang tua kita. Nggak boleh, haram, nggak berkah. Yang masih ada orang tua, minta maaf kepada orang tua, minta ridhonya. Ketika orang tua kita ridho, Allah akan ridho. Ketika Allah ridho, ada permasalahan apapun di dunia pasti dapat solusi. Kenapa? Allah ridho karena orang tua kita ridho, saudara. Terus bagaimana dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Doakan mereka. Bacakan mereka doa di tiap sujud akhir kita. Doakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Girang hati orang tua kita, saudara. Senang. Orang tua kita yang sudah meninggal, yang ada di alam baka, nggak berharap dia bawain pisang yang gede-gede, enggak. Enggak berharap dia bawain kembang 7 rupa, enggak. Yang diharapkan doa dari anaknya. Sebab kata Nabi, idza mata bani Adam in qata amalu illa min salatah. Ketika meninggal dunia anak manusia terputus segala amaliyahnya illa min salatah, kecuali yang 3 yang pahalanya terus akan ngalir kepada mereka hatta mereka sudah meninggal dunia. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah yang kita sumbangkan di masjid, yang kita sumbangkan di musola, yang kita sumbangkan di majlis taklim, yang kita sumbangkan kepada majlis-majlis yang ada. Selama masjid, musola, majlis taklim itu terus melakukan kebaikan-kebaikan, maka pahalanya akan terus ngalir kepada kita hatta kita sudah meninggal dunia. Jadi uang yang kita bawa dari rumah untuk sedekah ini di masjid, dibeliin semen, dibeliin bata, dibeliin batako, dibeliin cat. Selama itu masjid berdiri, selama itu nempel, maka pahala kita akan terus mengalir, saudara. Maka jangan pelit-pelit. Duit kita yang ada di dompet udah sekelebatan. Ada di ATM duit kita sekelebatan. Apalagi mama demen banget belanja online. Selesai uang itu, selesai Pak Bu. Tapi kalau ketika kita jariah ke masjid, kita niatkan mendapatkan pahala, maka pahala itu akan ngalir, Bu. Saat kita meninggal pun, selama masjid ini berdiri, pahala akan terus mengalir kepada kita. Itulah yang akan menjadi penolong kita tatkala malaikat munkar wa nakir bertanya kepada kita, tatkala tidak lagi orang yang menemani kita, tatkala dalam kesendirian kita, maka jariah itulah yang terus akan menemani kita. Yang kedua kata Nabi, al ilmu yang tanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada anak cucu kita, yang kita ajarkan kepada handai tolan kita, yang kita ajarkan kepada masyarakat kita. Selama ilmu itu dipakai oleh murid-murid kita, kita meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita karena kita, murid kita jadi orang pintar. Dan yang ketiga kata Nabi, al waladun soleh yad'ulah. Doa dari anak yang soleh, dari anak-anak kita,
Jangan biarkan anak kita dari pagi sampai malam megang gadget saja. Jangan biarkan anak-anak kita dari pagi sampai malam megang handphone saja. Dia lupa ngaji, dia lupa sholat, dia lupa tadarus. Kasihkan mereka dengan dunianya, akhirnya apa? Dia tidak mau lagi untuk mendoakan kepada orang tuanya. Selesai. Selesai, Pak. Ini belum gigi 7 ini. Ya. 3 yang perlu kita terus ikuti, shadaqatun jariyah. Ilmu yang manfaat, anak yang soleh. Karena itu semua yang akan menjadi penolong kita ketika ada di alam baka sana. Dan munajat kepada Allah agar dipanjangkan umur kita dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia wal akhirah, dan dijadikan anak cucu kita anak yang soleh wa solehah, anak yang qurratu ayun, anak yang sedap dipandang mata, dan anak yang menjadi generasi Qur'ani. Munajat kepada Allah agar di 2024 kita dipilihkan seorang pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang istiqomah, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya sendiri, bukan sayang kepada rakyat bangsa lain. Pemimpin yang hanya takut haqqa tuqati kepada Allah, bukan takut atas tekanan bangsa lain. Dan munajat kepada Allah agar para guru-guru kita dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan terus membimbing kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan munajat kepada Allah, andaikan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran. Kita ucapkan terima kasih atas untayan mutiara hikmah yang telah disampaikan oleh guru kita, penceramah kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Eka Jaya selaku Ketua Umum Pejabat. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi hamba yang semakin baik lagi. Amin ya rabbal. Baiklah hadirin wal hadirat jamaah sekalian, sebelum yang terakhir untayan mutiara hikmah dan sekaligus talqin dan zikir yang akan dipimpin oleh guru kita pimpinan majelis as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Pengumuman yang pertama, kami umumkan bahwasanya majelis as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam diadakan setiap hari Sabtu malam Ahad. Kami bersama dengan guru kami dan juga bersama tim dari Majelis As-Salatu ala Nabi menerima undangan setiap hari Sabtu malam Ahad. Oleh sebab itu, bagi para jamaah yang ingin mengundang Majelis As-Salatu ala Nabi bisa menghubungi Akhi Anwar ataupun langsung kepada Al-Fakir yaitu Muhammad Fatinuddin. Misal ada ingin mengadakan tablik akbar, kegiatan Muharram, ataupun nanti pada saat peringatan Maulid Nabi dan lain sebagainya, karena kami bergerak setiap hari Sabtu malam Ahad. Jadi bagi para jamaah yang ingin mengundang bisa menghubungi Akhi Anwar ataupun menghubungi Al-Fakir langsung yaitu Muhammad Fatinuddin. Lalu yang kedua, kami umumkan bahwasanya insya Allah Majlis As-Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, guru kita akan berangkat umrah di bulan September, tepatnya lagi di akhir September dan di tanggal 12 Rabiul Awal insyaallah berada di kota suci Madinah. Berangkat pada tanggal 26 September dan 12 Rabiul Awal itu jatuh pada tanggal 28. Oleh sebab itu, jamaah yang ingin ikut umroh bersama dengan beliau di bulan kelahirannya Nabi, dan kita akan berada di kotanya Nabi pada tanggal 26 September, bisa langsung menghubungi beliau ataupun juga menghubungi Al-Fakir di 081197995151. Insyaallah kita akan berangkat pada tanggal 26 September. Lalu yang ketiga, kami umumkan dan kami harapkan kehadiran seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini maupun yang menyaksikan live streaming di channel YouTube kami untuk hadir kembali di Majlis As-Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam malam Ahad yang akan datang, yaitu bertepatan dengan tanggal 5 Agustus
2023 atau 13 Muharram 1445 Hijriah, Majelis As-Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan peringatan tablik akbar hari raya, hari pergantian tahun Muharram, dan juga tasyakuran hari kemerdekaan Republik Indonesia yang insya Allah akan diadakan di Masjid Jami At-Taqwa di Jalan Kepodang RW 02 Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Insya Allah penceramah yang pertama Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, lalu yang kedua yaitu Kiai Haji Zainuddin Ali. Sekali lagi kami umumkan dan kami harapkan kehadiran dan dicatat tanggalnya malam Ahad yang akan datang, tablik akbar peringatan hari tahun baru Muharram, tahun baru Hijriah 1 Muharram yang akan diadakan pada tanggal 13 Muharram, yaitu malam Ahad yang akan datang. Majelis As-Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertempat di Masjid Jami At-Taqwa, Jalan Kepodang RW 02 Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, dengan penceramah Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas atau menantu daripada Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, dan yang kedua yaitu Kiai Haji Zainuddin Ali. Kemudian yang terakhir kami umumkan bahwasanya Masjid Jami Al-Ajilin sedang diadakan renovasi. Tadi guru kita beliau menyampaikan salah satu amalan yang terus kontinuitas atau berlangsung pahalanya adalah pahala jariah. Oleh sebab itu ini masjid sedang direnovasi. Ketika kita mengeluarkan harta yang kita miliki, pada dasarnya bukanlah berkurang itu, melainkan tabungan yang akan nanti terus pahalanya mengalir. Oleh sebab itu bagi para jamaah yang ingin menyumbang untuk pembangunan renovasi Masjid Jami Al-Ajilin bisa langsung menghubungi Ketua DKM yaitu Al-Ustadz Ahmad Maulana dan juga Ustadz Mama ataupun orang tua kita yaitu Bapak Haji Abdullah. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian seluruh jamaah. Terakhir marilah kita dengarkan untayan mutiara hikmah sekaligus talqin dan zikir yang akan dipimpin langsung oleh guru kita kepada Al-Mukarram Muhtaram Habiban Al-Mahbub Ad-Da'i Lillah Al-Habib Hamid bin Zaid bin Muhsin bin Salim Al-Attas fal waktu iyahu tafaddal. Sallallahu alaihi Muhammad. Talqin, sebelumnya kita dengarkan qasidah As-Salatu ala Nabi. Ya. Majelis taklim yang antum hadir semuanya ini dinamakan majelis ini oleh Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, guru saya di Hadramut. Dinamakan majelis ini As-Salatu ala Nabi agar kita selalu berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu dengan kehadiran Anda semua ini tanda bukti antum adalah pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta ada di dalam hati kita, hadirin. Maka itu kehadiran antum yang dari jauh perjalanannya, dia persiapkan kendaraannya, bahkan pakaiannya, bahkan sampai tempat dia berada sekarang hari ini, malam ini, dia nggak pernah lelah, dia nggak pernah capek, dia tahan ngantuknya, hadirin. Agar apa? Agar mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan, tafadhal. Shallu ala Muhammad. As-salatu ala Nabi.
Sama kita berdiri, kita baca talqin la ilaha illallah. Selamat kita meninggalkan masjid ini. Mudah-mudahan sampai rumah kita dengan selamat. Dan insya Allah yang di panggung silakan merapat ke depan. Ya, Ustadz Maulana bisa naik ke atas panggung. Ustadz Mama, kita mau baca talqin Ustadz Mama. Mudah-mudahan rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mengapresiasi sekali ke Ustadz Maulana di samping saya Ustadz. Ini ketua DKM. Ya. Saya di masjid ini baru mengajar sekitar 6 bulan atau 7 bulan hadirin. Dan saya bisa ngajar di masjid ini karena wasilah Ustadz Maulana. Karena saya ngajar di Jalan Sonton ya. At-Taqwa, Musola At-Taqwa. Yuk kita baca ya Arhamar Rahimin. Silakan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. farij 'alal muslimin, Ya Rabbana, Ya Karim, Ya Rabbana, Ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa Antal semuanya ya Arhamar Rahimin, Allah ya Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, bijahid Taha Rabbana, Ya Allah warham jami'il muslimin istajib li semuanya ya Arhamar Rahimin, Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. yang ibu-ibu kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang nyumbang pada malam hari ini, berikutnya dan seterusnya sampai masjid ini selesai, insya Allah dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda. Dan mudah-mudahan masjid ini diberikan cahaya Nabi Muhammad SAW. Yang hadir, yang nyumbang, yang membantu pada kesempatan malam hari ini, saya minta didoakan juga. Mudah-mudahan kru majelis saya yang kurang lebih hampir ada 95 orang, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat oleh Allah. Yang mana setiap malam minggu keliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Wallahi demi Allah, mereka tidak ada yang saya kasih uang, Pak. Mereka kru-kru saya ini tanya sama mereka. Kadang kalau ada kita kasih, kalau tidak ada saya bilang niatin untuk pahala ayah dan ibunya. Saya minta doa khusus untuk mereka semuanya. Baik kru rijalnya, yang laki-lakinya, kru harimnya, yang perempuannya, ada tim PH-nya juga, pengawal Habibnya, dan tim hadrahnya. Saya minta didoakan mudah-mudahan mereka semua istiqomah untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan guru-guru kita yang ada di depan kita ini hadirin, mereka adalah paku bumi kita, paku bumi umat Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan guru kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan insya Allah semua pengurus masjid DKM Al-Ajilin diberikan oleh Allah istiqamah, sabar, dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan rizki yang berlimpah ruah. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Habib dulu ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Angkat tangannya sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah taala minal aminin. Amin.
واعف عن الكريم ارحمنا يا ارحم الراحمين عنا برحمتك الواسعه اللهم بحق الفاتحه وبسير الفاتحه وبكرامه الفاتحه ومعجزات الفاتحه افتح لنا ابواب الخير واجعلنا من الخير واختم لنا بالخير اللهم احينا بالايمان اللهم امتنا بالايمان اللهم اشرنا بالايمان وادخلنا الجنه مع الايمان دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, sampai jumpa insyaallah di hari-hari berikutnya. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.